rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, pengurus DKMD, DKMN semua yang saya kasihi, saya akan menyampaikan mengenai webinar, mengenai roadshow. Tetapi sebelum saya sampaikan itu, mungkin ada pemikiran yang akan saya sampaikan juga selama kurang lebih 30 menit. Semoga pemikiran ini bisa juga memperkuat pelayanan kita di pelayanan kita masing-masing. Sebab ini menurut saya ada hal yang sangat penting dan terkait juga dengan apa yang Pak Samuel sampaikan, dengan Pak Anta Kirana sampaikan, dengan yang saya sampaikan semalam. Jadi saya percaya bahwa pembekalan DKMN melalui NYLM ini, saya percaya pasti berguna buat semua pelayanan DKMD. Banyak hal yang baik yang kita bisa ambil, kita bisa lakukan di wilayah kita masing-masing. Ada yang mungkin belum bisa dilaksanakan, tidak apa, tapi ada yang bisa dilaksanakan, silakan diterapkan dengan baik. Karena semua yang dibagikan dalam materi-materi ini tentu bisa disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Tetapi apa yang baik itu semua yang sudah disampaikan lewat sesi. Nah, hari ini saya juga mau menyampaikan sekitar 30 menit pemikiran, baru saya masuk menjelaskan mengenai apa itu roadshow, apa itu webinar yang akan DKMN laksanakan. Oleh sebab itu saya akan coba share screen. Oke, saya share screen. Oke, apakah semua sudah lihat? Jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Baik, Jelas, baik. Mas. Ya, host bantu kalau ada yang nggak jelas, tolong diinfokan. Baik, saya mau berbagi mengenai pemikiran yang penting di dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Akan ada sebuah peningkatan yang terhambat, termasuk di generasi yang kita layani, termasuk gereja Tuhan, termasuk anak-anak muda di bawah kita, bahkan mungkin termasuk kita juga. Kenapa ada peningkatan yang terhambat? Karena ada tangga-tangga yang gagal. Ingat saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, engkau akan naik dan tidak pernah turun. Apa maksud kata naik? Naik itu adalah proses yang selalu naik, tidak pernah gagal atau selalu terputus. Oleh sebab itu, kalau ada peningkatan yang terhambat dalam sebuah pelayanan, dalam apapun yang kita pegang hari ini, kita pastikan bahwa pasti ada something yang tidak tepat dan tidak benar di dalam proses kita. Sehingga kalau kita bilang, saya mau lulus menjadi S1, tapi kita nggak pernah lulus S1, kenapa? Karena kita nggak pernah lulus di semester 1, atau kita lulus semester 1, tapi kita gagal semester 2. Atau kita lulus semester 2, tapi kita gagal semester 3. Jadi akhirnya kita bilang, kenapa saya gagal lulus S1? Karena ada proses yang gagal. Oleh sebab itu kita mesti memperhatikan. Tuhan bilang, engkau akan naik dan tidak akan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Artinya, rancangan Tuhan tidak ada kata gagal. Tetapi kenapa bisa gagal? Karena ada proses yang gagal. Ada tangga-tangga yang terstop di dalam proses kehidupan kita. Karena saya yakin bahwa panggilan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memanggil kita karena dia punya maksud dan rencana untuk menjadikan kita sesuai dengan rancangan dia. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, contoh misalnya kita lihat Paulus. Dia menghadapi banyak masalah, dianiaya, menderita. Tapi anyway, dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi berkat buat kita semua. Ditulis di Alkitab, tulisan-tulisan dia begitu banyak. Kita lihat Daniel yang masuk lubang singa. Dia bukan gak ada masalah, dia banyak tantangan. Tapi dia tetap maju dan dia tetap akhirnya berdampak dengan luar biasa dalam kehidupan dia. Bukan di gereja, malah di istana. Ya, di kerajaan yang mayoritas bahkan semuanya tidak percaya Tuhan, penyembah berhala, tapi dia bisa sukses. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah proses yang dia lewati. Jadi tantangan tidak menjadi alasan untuk tidak berkembang. Pandemi COVID tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berkembang. Situasi tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berkembang. Nah, oleh sebab itu Yusuf pun menghadapi tantangan. Dia menghadapi problem, tapi tetap di akhirnya dalam proses itu dia mengalami peningkatan. Akhirnya mereka tetap maju, terus bergerak dan akhirnya mereka mengalami kesuksesan, peningkatan. Nah, kenapa peningkatan kita bisa sering kali gagal? Dan ketika kita gagal, maaf saudara-saudara, kita akan mencari banyak alasan. Salah inilah, salah peraturan lah, salah lingkungan, salah kondisi, bahkan salah teknologi lah dan sebagainya. Sosmed disalahkan dan sebagainya.
Memang paling mudah kalau kita punya pelayanan dikasih sebuah jabatan, dan kalau kita tidak berhasil dalam jabatan kita akan punya 10 macam alasan atau bahkan 20 macam alasan untuk membenarkan bahwa memang kita bisa diterima karena kita gagal, karena banyak situasi. Tapi hari ini kita tidak perlu melihat apapun di luar itu. Kita lihat ke dalam diri kita. Apakah ada proses-proses yang sebenarnya tangga yang harus kita lewati, tetapi kita tidak lewati. Kan yang menyebabkan kesalehan kita gagal. Kisah Para Rasul 13 ayat 47, Tuhan berkata, dan ini saya yakin dan percaya bahwa perkataan Tuhan ya dan amin. Karena ketika Tuhan berkata seperti begini, artinya Tuhan memang sudah tahu kalau dia memanggil kita dan kita melewati proses yang benar, maka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 berkata, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku telah menentukan engkau. Jadi ketika Tuhan berkata, aku telah menentukan, tidak ada kompromi, tidak ada yang bisa menghalangi, kecuali kita sendiri yang tidak melewati dan tidak meresponi proses yang diberikan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bilang, oh ini bukan karena kesalahan saya, tapi banyak faktor. Tapi saya berkata gini, Tuhan yang memilih kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan pemimpin kita. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Tidak ada. Dikatakan aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, itu menjadi tugas kita. Dan di dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi, di situ ada kata-kata aku, bukannya orang lain. Jadi yang memimpin dan yang memilih kita adalah Tuhan, Yehova, Tuhan yang besar. Makanya dia berkata, aku. Jadi hari ini sebetulnya, gagal atau tidak gagal, antara saudara sama aku. Siapa aku itu? Aku itu adalah Tuhan. Jadi yang bisa membuat kita gagal, tidak ada lagi yang lain, yaitu antara Tuhan yang membuat kita gagal, atau aku, atau saya. Tuhan atau saya. Kenapa? Karena ini adalah langsung. Tidak ada di tengah kita. Antara saya dan Tuhan. Jadi hari ini kalau saya melayani saudara, itu karena keputusan Tuhan untuk memanggil saya untuk melayani di DKMN. Jadi hari ini yang bisa membuat saya tidak berhasil, yaitu keputusan yang saya ambil bukan karena kegagalan Tuhan, atau karena lingkungan atau atmosfer dan situasi yang terjadi. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian, saya mau buka satu ayat, in the good time or bad time, Tuhan punya pesan. Di dalam situasi apapun, pesan Tuhan jelas. Kita tidak bisa excuse dengan situasi kondisi, tapi apa yang Tuhan pesankan? 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tadi sudah disampaikan, jangan tunda-tunda, Pak Anta Kirana. Jangan tunda-tunda masalah generasi ini dikumpulin, lalu kita nggak enak hati, kita ngomong, lalu kita sampaikan nanti, waktunya sudah terlalu terlambat. Kalau kita tahu anak muda kita perlu dinasihati, kita nasihati. Kalau sampai ekstrim kita perlu tegur, kita tegur. Tapi ada kata kesabaran dan pengajaran. Kita sabar, kita bijaksana, dan kita mengajarkan dan memuridkan. Kalau Pak Anta Kirana bilang, ada saatnya kita mentoring, ada saatnya kita coaching. Nanti kita akan ada juga, saya berpikir, saya terlintas sebuah ide tadi, kita akan buka sebuah webinar yang namanya webinar untuk bagaimana menjadikan kita coaching. Karena saya yakin dan percaya, saudara sudah hebat menjadi mentoring sebagai hamba Tuhan, tetapi saudara perlu berlatih menjadi coaching. Dan menjadi coaching itu perlu training, perlu ada sertifikat, sehingga bisa membangun awareness. Ya, dikatakan coaching itu untuk membangun awareness. Ya, mentoring untuk memberikan guidance, panduan, tetapi coaching untuk melahirkan sebuah awareness. Jadi beritakanlah firman. Kenapa? Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Ajaran sehat. Jadi, now mungkin masih bisa. Tapi kalau kita tidak cepat memberi nasihat kepada generasi di bawah kita, atau termasuk diri kita sendiri, mungkin tahun depan Anda sudah kehilangan momen, karena dia sudah dimuridkan oleh dunia. Kenapa? Dunia 24 jam bisa dibuka lewat sosial media, lewat internet dan sebagainya. Sementara saudara selama pandemi saya dengar banyak yang tidak ada ibadah, tidak pernah meeting, tidak pernah ada pertemuan. Ya sudah pasti mereka dimuridkan oleh bukan oleh leadernya, oleh di luar saudara atau di luar gereja. Jadi saudara-saudara sekalian,
Di gereja saya juga mencoba mengutus Asia Greaters, ya, di dalam ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya tahu bahwa gereja tidak boleh stop memberitakan Injil. Saya sadar bahwa gereja tidak boleh stop untuk melayani Tuhan. Apapun kondisinya, gereja harus tetap menjadi berkat. Gereja tidak boleh dibatasi oleh apapun untuk menjadi garam dan terang dunia. Makanya di dalam gereja saya juga, saya langsung mengutus semua Asia Greeters. Biasanya tugas Asia Greeters apa? Menyambut jemaat datang ke gereja. Tapi sejak ada pandemi, saya punya konsep we are the church. Kami adalah gereja Tuhan. Kenapa disebut kami adalah bait Allah? Karena roh Allah tinggal di dalam kami. Jadi sejak itu saya mengutus Asia Greeters untuk menjadi gereja yang berjalan, mobile church. Bukan jadi gereja yang stay di dalam lingkungan tembok. Lalu saya membentuk namanya mobile church, di mana saya mengutus gereja-gereja Tuhan yang punya roh Allah pergi ke rumah-rumah. Jadi gereja bukan ada di dalam gereja tembok gereja saat ini, tapi gereja ada di rumah jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang saya lakukan? Asia Greeters saya kumpulkan, saya training, saya kasih pemahaman, lalu saya utus mereka kunjungan ke rumah-rumah. Apa yang mereka lakukan? Ada jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, ada jemaat-jemaat yang mungkin sudah 1 tahun yang tidak datang, bahkan yang sudah lansia di atas usia 60 tahun. Saya utus Asia Greeters untuk menyambut mereka di rumah mereka masing-masing dan membawakan unsur perjamuan kudus. Sehingga mereka pun bisa mengadakan perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing. Karena ini Alkitabiah. Karena jemaat mula-mula mereka memecah roti, berkumpul di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, saya mau berbagi bahwa gereja bukan stay di tempat, tetapi gereja juga masuk ke rumah-rumah jemaat. Nah, itulah kenapa. Karena gereja tidak boleh stop, gereja harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Bagaimana dengan anak muda? Saya buat challenge activity yang mereka lakukan di rumah. Challenge activity, bagaimana contoh mereka mendengar firman Tuhan, mereka baca buku, mereka bisa olahraga, mereka bisa bikin TikTok, mereka bisa sosmed, post di sosmed hal-hal yang baik. Mereka bisa kita kasih challenge untuk membantu orang miskin, kita kasih challenge untuk membantu atau say thank you kepada orang tua yang sudah menjaga mereka. Jadi saya ada program yang namanya New Generation Club. New Generation Club yang membagi semua activity dan challenge kepada setiap anak-anak muda, bukan di dalam pelayanan gereja, tapi apa yang mesti mereka lakukan di rumah masing-masing. Bahkan akhirnya mereka juga mendapat reward, mendapat poin, karena mereka melakukan semua itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sementara gereja juga setiap hari kita akan menara doa, udah ada onsite, udah ada offline, ada online, ada offline, dan total kehadiran menara doa everyday itu sekitar 100 sampai 150 di total antara yang datang di gereja, yang ikut live streaming. Jadi kita tetap menjaga atmosfer gereja Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan. Setiap kita ada doa yang kita sebut menara doa. Nah, perhatikan baik-baik. Dari survei di antara usia 21 sampai 65 tahun, dari 10 orang yang melayani Tuhan, hanya sisa 1 orang yang masih melayani pada akhirnya. Saudara perhatikan baik-baik. 90% orang Kristen gagal konsisten mempertahankan panggilan Tuhan. Dan jangan-jangan bukan hanya generasi Tuhan yang akan terhilang, karena usia 21 itu identik dengan usia anak muda. Bahkan Pastor Samuel kemarin berkata bahwa menurut penelitian Barna, bukan usia 21 lagi, bahkan usia 14 tahun pun saat ini sudah menjadi terhilang dalam kerohaniannya, sangat rendah, antara 14 sampai 25. Dan dibuktikan bahwa dari survei sebelumnya, dari usia 21 sampai 65 tahun, dari 10 orang yang tadinya aktif melayani Tuhan, hanya sisa 1 orang yang masih melayani pada akhirnya. Dan 90% orang Kristen gagal konsisten mempertahankan panggilan Tuhan. Akhirnya kita mengubah strategi kita menjadi mobile ministry, mobile church. Jadi pelayanan tidak dibatasi oleh tembok gereja. Konsep pelayanan adalah kita berbagi pada orang miskin, kita berbagi pada orang tua, kita menjadi berkat di dunia kita. Kita training mereka, kita ajari mereka, kita latih dengan webinar, bagaimana mereka bisa bergabung dengan, mereka bisa dilatih dalam dunia marketplace, karena anak muda sekarang benar-benar membutuhkan job yang bisa membuat mereka berdampak di dunia di luar gereja. Makanya kita mencoba mengubah pelayanan itu tidak hanya dibatasi dalam gereja. Mungkin kita senang selama ini sebagai pemimpin ngelihat anak-anak muda datang berdoa, datang home cell. Tapi hari ini coba dipikirkan, mereka pun bisa melayani Tuhan di luar gereja.
Karena roh Allah ada di dalam mereka, asal dipandu oleh kita, asal dipimpin oleh kita. Nah, kejadian kondisi kekristenan pada umumnya terjadi seperti ini. Kalau kita tidak memuridkan, kalau kita tidak mementor, kalau kita tidak mengcoaching, yang terjadi begini. Ini situasi yang umum, usia bisa kurang lebih. Usia 0 sampai 20 mereka aktif. Mereka pelayanan sama Tuhan. Tapi begitu usia 20 mereka perlu bekerja. Pasti one day setiap anak muda akan perlu cari kerjaan. Karena mereka perlu untuk menikah, perlu untuk masa depan, perlu untuk membantu orang tua. Jadi mereka perlu yang namanya job. Nah, apakah gereja sudah memikirkan sehingga akhirnya mereka mendapat job yang dilakukan di kehidupan mereka. Nah, ketika usia 20 sampai meningkat ke atas, mereka dapatkan sebuah job. Ketika mereka mendapatkan job yang warna hijau, maka otomatis yang Tuhannya mereka mulai turun ke bawah. Jadi antara usia 21 sampai 40, yang tadinya mereka begitu semangat, aktif di dalam gereja, tetapi begitu mereka mendapat pekerjaan, maka Tuhan, yang dimaksud Tuhan adalah hubungan sama Tuhan, dia aktif melayani Tuhan, dia tetap setia, bahkan dia menjadi calon pemimpin masa depan, itu mulai berkurang karena dia mulai dapat kerjaan. Ketika dia sudah mendapat pekerjaan, dia mulai memikirkan untuk menikah. Dan ketika dia mulai menikah, maka lahirlah garis yang warna ungu, yaitu keluarga. Ketika dia sudah menikah, maka dia perlu dana. Dia perlu dana untuk menikah, dia perlu dana untuk anak-anaknya, untuk biaya rumah sakit, lalu anaknya perlu sekolah. Sementara gereja sudah pasti tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Gereja tidak mungkin membayarkan uang sekolah anak-anaknya. Maka mereka akan kerja lebih keras lagi. Mereka habis-habisan kerja di dunia di luar gereja. Dan apa yang terjadi? Hubungan sama Tuhan pun akan semakin renggang, semakin jauh. Sampai pada akhirnya di usia 41 sampai 65, maka pelayan-pelayan anak muda yang tadinya begitu aktif sampai usia 20, itu sudah tidak ada lagi yang melayani. Dan akhirnya apa? Mutar lagi. Yang sekarang usia 0 sampai 20, karena nggak ada keluarga, belum ada pekerjaan, mereka masih ada waktu untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya pada waktu usia 65, mereka terhilang. Kenapa? Karena mereka butuh untuk mencari penghasilan untuk keluarga. Makanya hubungan sama Tuhan juga otomatis menjadi jauh. Nah, apakah fenomena ini sudah terjadi? Yes, fenomena ini sudah terjadi karena ada COVID. Ya, saya melihat ada beberapa anak muda bahkan saat ini, ya, yang saya lihat, dan ini adalah sebuah saksi, sebuah kisah nyata yang ini reality terjadi. Ada anak muda yang begitu aktif, begitu semangat, dan dia sangat kreatif ketika dia melayani Tuhan. Dia sangat menjadi contoh dan teladan sampai usia dia kuliah. Tapi sejak ada ibadah live streaming saat ini, ibadah online atau live streaming, mereka bilang mereka ibadah, anak-anak muda mereka bilang ibadah di rumah. Apa yang terjadi? Ternyata hari ini mereka punya job dan pekerjaan hari Sabtu dan Minggu. Ya, kalau hari biasa mungkin mereka pilih untuk kuliah, tapi ketika hari Sabtu Minggu mereka pilih untuk bekerja, untuk cari penghasilan, dan akhirnya mereka tidak ibadah. Lalu apa yang mereka jawab? Oh, kami ibadah dari rumah. Kami ibadah dari rumah. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk ambil pekerjaan di kafe-kafe. Saya lihat hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena mereka udah dewasa. Usia mereka udah 19, udah 18. Dan orang tua mereka sudah tidak mau membutuhi atau memberikan uang jajan. Jadi mereka cari waktu yang lenggang untuk bisa kerja. Justru hari Sabtu Minggu mereka bisa bekerja di kafe dan mendapatkan income. Bahkan saya lihat mereka bekerja di kafe bisa sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Kenapa mereka tidak khawatir? Mereka bisa dengan begitu saja tidak datang ke gereja ibadah. Karena sekarang fenomenanya ada ibadah live streaming. Dan mereka bisa bilang begini, oh ibadah live streaming kan direkam di YouTube. Mereka bisa ulang itu ketika mereka pulang kerja jam 8 malam, mereka bisa play ulang, replay ulang. Jadi mereka bisa ikut ibadah malam jam 10 malam. Nah, fenomena ini mulai terjadi. Dan akhirnya pada suatu hari, ketika gereja sudah mulai aktif kembali, maka anak-anak muda yang tadinya aktif, itu tidak akan aktif lagi di gereja. Nah, kita harus mengerti bahwa ini hal yang mesti kita juga pikirkan bahwa sebaiknya kita yang membimbing mereka, mengcoach dan mementor mereka, dan juga menjadi bagian bagaimana dengan masa depan karir mereka. Seperti Pak Antakilana bilang, bukan sekedar kita bilang, kamu mesti berdoa, baca firman, tapi juga kita memperlengkapi juga, sehingga mereka tetap dalam bimbingan dan naungan kita, supaya mereka tetap bisa menjadi anak panah di tangan pahlawan. Ya, tadi Antakilana berkata juga, saya kutip-kutip yang tadi ya, mereka akan berkata begini,
Job is my life. Anak muda saat ini akan berkata pada akhirnya, job is my life. Sama seperti sosial media is my life. Dan akhirnya bukan pelayanan di gereja, saya bisa pelayanan di mana-mana, bukan ibadah. Semua bisa dilakukan dengan mudah di live streaming. Bahkan hari Sabtu Minggu bisa dijadikan bukan waktu ibadah lagi, tapi bisa mencari penghasilan dan pekerjaan. Karena Sabtu Minggu justru mal-mal begitu ramai dan membutuhkan tenaga kerja. Nah, sebetulnya dalam grafik kondisi kekristenan sesuai rencana Tuhan, ketika kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita akan terus naik. Dan otomatis ketika kita dipakai Tuhan luar biasa, keluarga kita juga naik, karir kita juga naik. Itu yang mesti grafik yang terjadi. Cuman mereka kurang mentor, mereka kurang coaching, mereka kurang dibukakan kebenaran ini. Mereka seperti dibiarkan ketika mereka lulus kuliah, mencari kerjaan, kita bilang, oh itu bukan urusan gereja. Urusan gereja adalah engkau berdoa, baca firman, dan melayani di gereja. Akhirnya mereka, one day, mereka akan bilang, job is my life. Karena tidak ada yang bisa membiayai saya. Tidak ada yang bisa mencukupi saya. Jadi mereka harus bekerja. Dan akhirnya itu yang menjadi seperti tabrakan. Seolah-olah uang itu menjadi penghambat mereka untuk melayani. Padahal Tuhan mau, di dalam Alkitab, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semuanya, segala kapasitas akan ditambahkan padamu. Keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, itu semua harus related, satu arah. Tidak boleh ada yang satu naik, yang satu dikorbankan. Semua harus bersama-sama menuju segala kemajuan. Karena Tuhan mau kita sukses dalam segala bidang. Ya saudara-saudara sekalian. Ulangan 28 berkata gini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Apa arti kata mengangkat? Mengangkat artinya di segala bidang kita akan menjadi on the top. Di keluarga, kita menjadi keluarga yang menjadi teladan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan. Di gereja, kita menjadi panutan, kita menjadi teladan, kita menjadi pengajar, kita menjadi murid Kristus. Di pekerjaan, kita berdampak di dalam dunia bisnis, dunia dagang, di dunia profesional. Kita berdampak. Artinya apa? Ketika Tuhan mengangkat, Tuhan nggak mengangkat setengah-setengah. Artinya apa? Oh, pelayanan kita hebat, tapi keluarga kita hancur. Atau keluarga kita hebat, pelayanan kita hancur. Tidak. Tuhan mengangkat kita ketika kita melakukan dengan setia. Nah, itu yang perlu didengungkan, dimuridkan, di coaching, dilatih pada anak-anak muda. Tapi kita mendampingi. Untuk apa? Untuk masa depan dia. Apa yang dia bisa lakukan dalam pekerjaan dia? Setelah dia lulus SMA, apakah dia kuliah? Tadi kita sudah banyak mendapat berita itu dari Pastor Anta Kirana. Nah, jadi hari ini kita percaya bahwa Tuhan maunya kita semua maju di dalam segala bidang, di dalam setiap lingkungan kita. Nah, ada 8 step tangga yang tadi saya bilang ada tangga yang terputus di dalam proses. Kenapa kita bilang saya tidak meningkat? Padahal Tuhan selalu berkata, engkau akan naik dan tidak pernah turun. Tetapi kita bilang kita gagal meningkat. Karena lihat prosesnya dulu. Ya, antara Tuhan sama saudara, ketika Tuhan panggil, ketika saudara mendengar kata-kata Tuhan, prosesnya dijalankan apa tidak. Nah, saya memudahkan saudara-saudara untuk melihat prosesnya. Ada 8 tangga yang sebetulnya ada di dalam Alkitab, dan pasti saudara sudah pernah membaca ayat ini. Tapi saya agak coba membahas agak lebih detail 8 step ini, ya. Yang pertama, review 8 step to level up. Saudara sudah pernah baca ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Saudara tidak usah buka audio saudara, tapi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan. Ini yang saya garis bawahi kata menambahkan. Jadi kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Jadi ada proses yang tidak boleh stop, yang harus selalu ditambahkan. Dari proses 1 harus ditambahkan ke proses 2, dari proses 2 harus ditambahkan proses 3. Kalau tidak ditambahkan, maka proses itu akan stop, maka kita gagal mencapai yang namanya peningkatan. Kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kalau saya total dari ayat 5, 6, 7, total ada 8 step.
Di dalam kata sungguh-sungguh berusaha, itu dalam arti kata sebenarnya, itu bicara apa? Itu bicara speed, itu bicara kecepatan. Seringkali kita berlambat-lambat untuk menambahkan sebuah proses, dan akhirnya kita mulai kegagalan. Jadi kata sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, itu bicara langsung. Kita begitu mendengar firman Tuhan, kita langsung kerjakan, jangan ditunda. Jangan sampai apa yang kita dengar hari ini selama NYLM, lalu kita nggak lakukan. Kita tunda sampai 2 minggu lagi, maka apa yang kita dapat lewat NYLM ini, saudara tidak akan berhasil, karena saudara tunda. Akan ada distract yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ada step yang salah dari 8 hal ini, maka akan gagal di mana? Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau 8 step ini kita gagal untuk naik level di dalam 8 step ini, termasuk generasi di bawah kita, sudah pasti mereka akan gagal di dalam mengenal akan Yesus Kristus. Dan poin yang apa yang saya mau tekankan adalah, kalau mereka gagal mengenal Tuhan, maka terjadilah lost generation yang kemarin malam saya sampaikan. Ketika Yosua sudah selesai, tidak lagi hidup, maka lahirlah generasi yang tidak mengenal Allah. Dan mereka menyembah berhala. Saya mau confirm dan pastikan, 8 step ini perlu dipikirkan baik-baik untuk generasi kita. Bahwa kalau mereka gagal di dalam diri murid karena ini coaching, sehingga mereka gagal mengenal Tuhan, maka mereka akan gagal juga di dalam peningkatan yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat apa yang bisa menjadi pengenalan. Daniel 11 ayat 32b, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Artinya apa? Hari ini, saudara bisa kuat karena saudara kenal Tuhan. Saudara bisa tidak kuat dan gagal untuk bertindak karena saudara kurang kenal Tuhan. Atau sudah pernah kenal, tapi akhirnya saudara padam karena saudara tidak mengikuti proses yang diulang-ulang. Karena proses dari dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu mesti proses yang diulang-ulang. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan masalah kondisi, bukan masalah situasi, bukan keadaan dunia, politik, ekonomi, skill, fasilitas, modal, atau peraturan yang bisa membuat kita tidak meningkat. Tapi ada proses yang membuat saudara tidak bertindak. Ada proses yang membuat saudara kuat, tidak kuat, dan membuat kita ragu-ragu. Yaitu 8 tangga itu. Dan saya simpulkan ya. 8 step kingdom of God. 8 tangga. Yang satu, kita lihat. Iman. Coba sama-sama ya. Host. Bisa nggak ingat? Habis iman tambahkan apa? Nah, lupa nih ya, host. Supaya semua mudah ingat. Habis iman tambahkan kebajikan. Kita sudah beriman, kita sudah percaya Yesus, kita mesti tambahkan tindakan, yaitu namanya kebajikan. Kita berbuat baik, kita menolong orang miskin. Tetapi ini belum sampai level kasih, tapi level percaya, level beriman. Nah, ketika kita sudah masuk level 2, kita sudah percaya Yesus, kita berbuat kebajikan, sudah perhatikan. Pastikan generasi kita itu mendapat pengetahuan, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Mendapatkan pemahaman firman Tuhan. Mendapatkan apa? Mendapatkan pengertian apa rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau mereka sudah bisa mendapatkan pemuritan, mendapatkan pemahaman lewat mentoring, lewat coaching, lewat pemuritan dan sebagainya, baru mereka bisa menguasai diri. Ini saya tekankan baik-baik. Banyak anak muda tidak bisa menguasai diri. Selalu gagal, selalu kalah dalam kekudusan. Gagal kalah untuk tetap konsisten. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Jadi Tuhan bilang, pengetahuan itu penting sebagai pondasi dasar. Kalau pengetahuan sudah benar, sama seperti kita hari ini kita banyak belajar, dengan kita punya pengetahuan yang benar, kita akan bisa menguasai diri. Saya bisa menguasai diri saya untuk tidak terjebak dalam dosa, karena saya punya pengetahuan. Pengetahuan akan ayat-ayat firman Tuhan yang saya renungi dan saya baca. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai diri, baru kita masuk dalam level kelima, yaitu tangga kelima, itu ketekunan. Makanya banyak anak muda atau kita tidak bisa tekun, tidak bisa konsisten. Kenapa? Karena kita gagal dalam penguasaan diri. Kenapa kita gagal dalam penguasaan diri? Karena kita gagal dalam pemahaman akan firman Tuhan. Jadi step-step ini, kalau kita bilang, kita komplain, kita tegur, kita nasihati. Kenapa kamu nggak tekun? Kenapa kamu kok nggak ibadah, kamu nggak mau dalam kelompok sel, kamu nggak baca firman, kamu nggak melakukan yang terbaik, kamu jatuh lagi dalam dosa. Ya, jawabannya gampang, saudara nggak bisa salahkan dia. Karena dia belum bisa menguasai diri. Dan kita bertanya lagi, kenapa dia belum bisa menguasai diri? Karena dia belum punya pengetahuan. Nah, saudara-saudara mesti perhatikan bahwa
poin ini adalah penting saya memahami hal ini, dan kalau sampai dia sudah menjadi orang yang tekun, dia konsisten, dia disiplin, baru dia bisa naik menjadi kesalehan. Dia baru bisa menjadi kesalehan. Apa itu kesalehan? Kekudusan. Apa itu kesalehan? Takut akan Tuhan. Apa itu kesalehan? Takwa akan Tuhan. Apa itu kesalehan? Tetap akan ibadah hari Minggu, apapun resikonya. Sekalipun ditawarkan omset yang luar biasa, dia tetap akan ibadah dulu. Namanya kesalehan. Apa itu namanya kesalehan? Dia tetap setia, dia tetap akan menjadi hamba Tuhan, dia tetap akan eksis, walaupun ada hal-hal yang tidak baik, dia tetap akan setia. Jadi itu namanya kesalehan. Jadi dengan kata lain, kesalehan artinya apa? Dia benar-benar cinta sama Tuhan. Dan kalau dia benar-benar cinta sama Tuhan, baru dia bisa naik level ke-7, yaitu kasih kepada saudara seiman. Dan kalau dia berhasil dalam kasih kepada saudara seiman, sebagai tubuh Kristus, baru dia bisa terakhir memiliki kasih agape. Semua orang dia bisa kasihi, dia punya kerelaan untuk melayani Tuhan, tanpa disuruh pun, dia akan habis-habisan melayani jiwa-jiwa. Tanpa diminta pun dia akan habis-habisan melayani. Dia tidak hitung-hitungan waktu, dia tidak hitung-hitungan tenaga, dia akan siap, bahkan siap mati untuk jiwa-jiwa. Nah, kita lihat dari iman untuk bisa menjadi level tangga ke-8, untuk bisa mengasihi semua orang, dia mesti ada 8 proses. Kalau dia gagal dengan 8 proses ini, dia dari iman, dia percaya Yesus, dia datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak menjalankan iman tanpa perbuatan, dia tidak lakukan, maka dia tidak akan bisa meningkat sebagai anak Tuhan yang naik level. Jadi kita mesti perhatikan, bahkan mungkin hari ini, kita gagal untuk tekun, karena kita gagal penguasaan diri. Atau kita gagal untuk saleh, kita gagal baca firman untuk berdoa, dan kita tetap setia melayani Tuhan, karena kita gagal dalam ketekunan. Dan bagaimana pertanyaannya kita bisa mengasihi orang lain? Tidak mungkin, akhirnya kita akan berasa menjadi capek, lelah, kita nggak mood, dan kita bilang sama pemimpin kita, Pak, saya lagi nggak mood, Pak. Pak, saya lagi kayaknya lagi down, saya lagi capek. Kenapa bisa capek? Karena kita tidak ada passion, kita nggak ada kasih. Kasih itu menutupi rasa capek. Kasih itu memberikan kekuatan ekstra. Kasih itu membuat kita hari ini bergairah. Tanpa ada kasih, kita nggak bisa bergairah. Nah, kenapa kita nggak bisa mengasihi sesama? Karena kita gagal mengasihi Tuhan. Itu yang namanya kesalehan. Jadi makanya ada hukum kasih, kan? Hukum kasih yang pertama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Baru ada kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? Seperti diriku sendiri? Seperti dirimu sendiri? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia? Tidak mungkin kalau kita tidak memiliki hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi kuncinya kesalehan adalah titik krusial. Kesalehan adalah titik penting di mana kita beralih dari membangun diri kita sampai kita bisa membangun kehidupan orang lain, itu kuncinya di kesalehan. Makanya saya kasih warna merah. Kesalehan itu menentukan keberhasilan. Saudara bisa tidak berdampak dengan semangat, dengan antusias, tanpa mundur walaupun tantangan seperti Paulus, walaupun ada COVID-19, saudara tetap bisa mengasihi yang lain. Ya sama seperti Tuhan Yesus berkata pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Semua dikaitkan dengan apa? Kalau kita punya kesalehan, mengasihi Tuhan, maka kita pasti punya dasar untuk mengasihi sesama kita. Jadi step ini perlu saudara perhatikan baik-baik, bahwa kita harus mengerti dan memahami seperti itu. Nah, jadi ini saya lewatkan saja. Berusaha 2 Petrus 1:8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik. Karena apa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi, saudara mesti recall, mesti ulang stepnya lagi. Saudara mesti mulai bangun iman saudara kembali, lalu saudara mulai berbuat kebaikan, mulai dari yang kecil, saudara mulai berikanlah orang miskin, apa yang sudah bisa kasih uang 10.000, 20.000, kasih anak-anak di jalanan, bangun iman, tambahkan dengan kebajikan, lakukan do something. Iman sudah mulai tambahkan, belajar lagi baca Alkitab, pengetahuan, mulai belajar menguasai diri dan tekun, dan mulai setia lagi sama Tuhan sampai sudah bisa memiliki kasih. Saudara mesti ulang lagi prosesnya itu, supaya saudara kembali mengasihi jiwa-jiwa. Karena saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi 8 step kingdom ini, kalau sudah berhasil dalam pengenalan,
saudara akan makin teguh dalam panggilan dan dalam pilihan Allah dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan pernah tersandung dan saudara akan punya hak penuh kerajaan kekal. Di ayat ini kata apa? Di ayat 10, kamu tidak akan pernah tersandung, ya kan? Jadi ini tidak tersandung dan punya hak penuh kerajaan Allah, tapi kalau kita gagal, kita menjadi buta dan picik. Jadi intinya saya mau sampaikan bahwa berusahalah sungguh-sungguh untuk menambahkan apa yang sudah miliki, jangan di stop. Saudara hari ini sudah punya posisi sebagai pemimpin, never stop. Apa yang diberikan tanggung jawab saudara, saudara jalankan itu, saudara lakukan. Dengan apa? Dengan tekun. Maka saudara akan meningkat. Asal tekun, asal menabur. Bahwa saudara akan melihat, saya akan masuk dalam penjelasan webinar dan workshop dengan singkat. Sebelumnya saya jelaskan, sadarkah Anda, rencana Tuhan bukan untuk dinantikan tetapi untuk dicapai. Rencana Tuhan untuk dicapai, bukan untuk dinantikan. Jangan menanti, jangan kita berkata, saat ini saya sedang menanti terjadi sesuatu hal yang lebih baik, baru saya mau menjalankan. Saudara tidak akan pernah ada waktu yang lebih baik. Tetapi kita coba untuk menjalankan apa yang hari ini menjadi calling kita sebagai DKMD, sebagai youth leader. Jangan pernah berkata ini belum waktunya Tuhan karena ada pandemi, ada COVID. Lakukan hal yang simple, mulai dari WhatsApp, mulai dari kontak teman kita, youth leader gereja kita, lakukan sesuatu yang simple. Maka saudara akan melihat Tuhan bisa bekerja. Jangan menanti, Tuhan tidak perlu dinanti, tapi Tuhan perlu dicapai. Tuhan bukan sebagai kita bilang ini bukan waktunya Tuhan, tapi mari kita yang menjalankan itu. Get your goal dengan baik dan antusias. Nah, saya mau lanjutkan dengan sebuah pemahaman mengenai DKMN as bridging. DKMN mau berfungsi sebagai bridging, sebagai jembatan. Kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada gereja dan keluarga, kepada masyarakat, dan itu pasti kepada marketplace. Nah, kenapa saya sebut pada Tuhan? Sudah pasti kita hari ini karena ada Tuhan yang panggil kita. Kenapa ada gereja? Karena Tuhan berbicara kepada dunia lewat tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Kenapa lewat family? Karena family adalah tim partner kita. Family adalah keluarga yang dari Tuhan yang akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Keluarga adalah tempat kita pulang ke rumah dan menjadi tempat kita berkumpul, kita merasakan sebuah komunitas yang kecil, yaitu dalam keluarga. Kenapa kepada society? Karena Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Kalau kita tidak related kepada masyarakat, tidak mungkin kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kenapa kepada marketplace? Karena dunia bukan hanya sekedar dunia yang berbicara Alkitab, tapi dunia banyak hal-hal seperti dunia bisnis, dunia dagang, dunia hukum, dan anak-anak Tuhan itu harus berdampak ke seluruh dunia. Bukan hanya berdampak di dalam gereja, bukan hanya bisa pelayanan hebat dan luar biasa sebagai WL singer, sebagai guru sekolah minggu, tapi bagaimana anak Tuhan juga bisa berdampak di kuliah, di pekerjaan, di bisnis, di profesional dan sebagainya. Jadi DKMN mencoba menjadi bridging, jadi jembatan. Tentu tidak sempurna, tetapi why not kita menabur, dan kita akan lihat hasilnya. Impact to our community dan city. Sebagai anak Allah, sebagai murid Kristus, sebagai garam dan terang dunia. Nah, oleh sebab itu saya menjelaskan DKMN akan mengadakan roadshow. Apa itu roadshow? DKMN akan ya tadi puji Tuhan ada pembicaraan waktu kita break time. Wah, sekarang enak ya, kita nggak perlu sewa hotel, kita nggak perlu naik pesawat yang dulu biaya puluhan juta. DKMN keluar setiap tahun itu berkisar 80 juta untuk mendatangkan semua ketua DKMD dan wakilnya ke satu tempat kumpul selama 3 malam, adakan NYLM. Dan sejak tahun ini dan tahun lalu kita mengadakan NYLM lewat Zoom. Tapi puji Tuhan, sekarang kita bisa tetap ketemu dengan teknologi, dengan Zoom. Puji Tuhan, pandemi ini malah membuat kantong DKMN tidak keluar banyak duit ya. Dan budget dari BPP pun banyak tidak terpakai. Karena apa? Karena kita sekarang pakai Zoom. Tidak perlu pesawat dan tidak perlu sewa hotel. Nah, dan tidak perlu ada makan siang dan makan malam pastinya ya. Saudara bisa makan siang dan makan malam di rumah masing-masing ya. Nah, jadi apa yang DKMN Roadshow? Satu, friendly visit. Kita mau berjumpa, mau kenalan. Kita mau share hearts, berbagi hati. Kita mau training leadership, memberikan sebuah training apa yang kita bisa bagi kepada setiap wilayah. Training bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap wilayah. Nanti akan ada tim yang akan menghubungi setiap ketua DKMD
untuk apa yang diperlukan di kebutuhan di wilayah masing-masing. Maka kita akan mengemas sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Untuk siapa? Untuk DKMD, untuk pengurus kaum muda, untuk pekerja youth tiap gereja di daerah, mulai start bulan Mei sampai Oktober, kita jadwalkan per bulan wilayah kita kunjungan, tetapi sekali lagi tiap wilayah memiliki kemasan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, Ketua DKMD perlu akan bicara dengan tim yang akan menghubungi, dan kita perlu jelas apa yang menjadi kebutuhan setiap wilayah. Dan DKMN, puji Tuhan, bisa break the wall untuk kunjungan lewat Zoom atau webinar atau roadshow ini. Nah, yang kedua, yang terakhir, saya mengumumkan bahwa DKMN juga akan mengadakan webinar DKMN untuk mengobarkan talent. 2 Timotius 1 ayat 6 tadi Pak Pastor Anta Kirana. Kita mengobarkan talent, bukan talent hanya pelayanan dalam gereja, tapi talent bagaimana berdampak di dunia luar, di dalam dunia sosial, dalam dunia pendidikan, dalam dunia marketplace, dan sebagainya. Nah, walaupun tidak sempurna, tapi minimum DKMN tahun ini, menjelang tahun 2022, kita mungkin ada pelantikan baru atau pemilihan baru, dan mungkin saya dan tim DKMN belum tentu menjadi tim DKMN yang untuk tahun 2022, tapi anyway, minimum di tahun 2021 ini, kita bisa berbagi dalam bentuk webinar. Dan salah satunya adalah webinar bagaimana kita masuk dalam dunia marketplace, improve our talent. Anta Kirana berkata begini, tadi ya, saya banyak kutip-kutip juga, 72% anak muda sekarang menginginkan entrepreneur. Artinya apa? Usaha sendiri. Mereka mau kerja di perusahaan, mereka sulit untuk masuk. Saya ada anak muda di gereja saya, sampai hari ini bikin lamaran kerja, tidak diterima-terima. Pernah mereka bekerja, mereka gajinya sangat minim dan jauh dari UMR. Mereka dapat gaji di bawah 2 juta, bekerja dari Senin sampai Sabtu. Akhirnya mereka pun tidak bisa jangka panjang bekerja, mereka dua bulan mereka sudah stop. Kenapa? Karena bayangkan bekerja di perusahaan jam 8, jam 7 jam 8 sampai jam 6 dan lembur dengan gaji hanya 2 juta. Dan apa yang menjadi alternatif mereka? Sekarang anak-anak muda dengan gaya hidup mereka yang terbaru, 72% itu menginginkan entrepreneur atau mereka punya usaha sendiri sehingga mereka tidak harus bergantung mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Dan apa yang kita lakukan oleh DKMN, yaitu kita membuka webinar opportunity pelayanan multimedia dan bisnis kreatif. Bagaimana kita melayani multimedia di gereja atau mengembangkan talent kita di marketplace lewat multimedia. Apa yang dikemas untuk menjadi entrepreneur di dunia multimedia, yang menjadi tenaga desain grafis, menjadi tenaga yang membuat film untuk advertising dan sebagainya, itu ada nilainya, ada nilai jualnya. Kenapa anak muda kita tidak kita latih, kita kembangkan juga, sehingga mereka tetap dalam mentorship kita, mereka tetap dalam coaching kita. Sebab kalau gereja tidak melatih dan meng-coaching mereka dalam dunia marketplace ini, udah pasti mereka akan dilatih oleh yang lain. Dan akhirnya kita tidak bisa memimpin mereka karena jalurnya sudah mulai menyimpang. Tapi kalau kita sudah bisa mulai berbagi dengan mereka, minimum kita sudah ada benih yang ditabur lewat pelayanan Departemen Kaum Muda Daerah maupun Departemen Nasional. Yang kedua, webinar Grow Together and Build Networking. Saya sudah bisa kerjasama dengan perusahaan yang sangat besar, yaitu perusahaan IMS, yang produknya adalah Harman Kardon, AKG, dan JBL. Hari ini JBL itu punya produk yang sangat menguasai dunia elektronik, khususnya di audio. Di rumah-rumah sejak adanya pandemi bahkan booming. Pastor Samuel juga pakai speaker kecil yang dari JBL yang bisa langsung keluar ke Bluetooth tanpa kabel. Jadi kita sudah menggandeng kerjasama dengan perusahaan ini. Bahkan bukan hanya di training, kita menjadi networking dengan mereka. Mereka akan kasih produk-produk mereka untuk dipasarkan oleh anak-anak muda lewat apa? Tokopedia, Shopee, bermacam-macam online yang ada di Indonesia, Lazada dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu buka toko, nggak perlu modal, kita hanya pakai online dan kita ada pesanan, maka perusahaan ini akan mengirimkan langsung dan kita mendapatkan profit. Dan ini sangat berguna untuk anak-anak muda karena biar bagaimanapun usia mereka sudah usia kerja. Mereka perlu mencari income. Pada waktu nanti mereka tidak punya income, akhirnya mereka akan habis-habisan mencari kerja di luar dan meninggalkan panggilan mereka sebagai hamba Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengintroduction to marketplace tekstil. Doing the simple thing. Saudara, banyak anak-anak muda juga bisa
masuk ke dunia tekstil, maka akan ada introduction bagaimana dalam dunia marketplace. Yang terakhir, ini saya tambahkan, webinar menjadi coach. Ini bagus untuk saudara-saudara sekalian. Dan salah satu calon pembicara ya tentu Pastor Anta Kirana tadi ya, bahwa dia sudah menjadi terlatih, dia sudah lulus CPA, level yang tertinggi di mana dia bisa membuka perusahaan coaching, dan dia cara menyampaikan coaching sangat berbeda dengan cara mentor. Mentor memberikan panduan, coaching itu adalah memberikan awareness dan kesadaran, cara menjawab sebuah keluhan itu diajarkan. Dan saya, bagi saudara-saudara yang mau mengikuti webinar ini, waktu dan tanggal akan kita tetapkan berikutnya, karena ini sangat penting buat ketua-ketua pemuda dan pengurus pemuda. Dan ini akan saya gandeng juga dari tim New Generation Club dari GSIA BICC, karena mereka anak muda yang akan memfasilitasi, menghosting pelaksanaan webinar ini. Ya, kita mau menyerahkan kepada anak-anak muda saat ini supaya mereka juga berdampak. Dan satu lagi saya terima, rupanya di dunia santri, di pondok-pondok pesantren, ternyata sudah dilakukan juga pelatihan-pelatihan studi kelayakan bisnis supaya santri-santri itu juga bisa masuk dalam dunia marketplace. Bayangin sekarang benar-benar kita mesti lihat di agama saudara kita pun sudah memikirkan hal ini, bagaimana mereka melengkapi pelayan-pelayan di masjid-masjid, yaitu santri-santri pesantren, supaya mereka juga bukan hanya minta sumbangan. Ya, kalau kita lihat di jalan-jalan, kita lihat mereka selalu minta sumbangan dan sebagainya, minta sponsor, tapi mereka juga sudah mulai melatih supaya mereka juga bisa menjadi entrepreneur di dunia marketplace. Jadi mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini, saudara semua DKMD bisa juga terbuka wawasannya, karena ini sekali lagi ini ada sebuah target yang kita mau capai tahun 2021 ini dan tahun 2022, supaya kita tidak berdiam diri, tapi kita tetap berusaha sungguh-sungguh, dan kita tetap ada menabur. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita menabur walaupun simple, tetapi akan ada tuaian, akan ada buahnya. Dan saya yakin dan percaya, kalau Tuhan sudah pilih saudara, saudara akan naik dan tidak pernah turun, saudara akan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan mengangkat saudara ketika saudara tetap setia melakukan tugas dan panggilan saudara. Saya yakin dan percaya, kapan kita akan tetap naik? Ketika saudara tetap related dengan posisi saudara sebagai DKMD. DKMD dan DKMN itu harus menjadi contoh, harus menjadi bridging, harus menjadi pemimpin leader untuk memimpin generasi ini. Jangan sampai generasi ini akhirnya dipimpin oleh dunia lain yang mereka lihat lewat sosial media dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menghindari semua itu. Tetapi puji Tuhan hari ini saya berkumpul sama-sama pemimpin. Dan nanti akan ada tim NGC yang akan menghubungi setiap DKMD untuk membicarakan topik roadshow dan webinar. Yang mau mengikut, mendaftar, silakan. Maka nanti akan ada sesi langsung secara khusus masing-masing dengan tim NGC. Kita berdoa ya saudara-saudara untuk sesi yang saya sampaikan pada hari ini, supaya sesi ini menjadi sesi yang baik buat kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang ini. Sebelum kami istirahat, biarlah sesi hari ini mengingatkan kembali akan calling dan panggilan kami sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai terang, sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, memang banyak tantangan, tetapi kami percaya ketika Engkau memanggil kami yang berserta dengan kita di dalam segala hal kondisi. Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kerelaan dalam hati kami untuk terus maju. Tuhan, terima kasih buat sesi ini. Terima kasih buat sesi Pak Anta juga. Terima kasih buat sesi Pak Samuel Darmanto yang sudah sangat memberkati kami pada hari ini. Dan kami percaya benih-benih yang sudah ditabur mulai kemarin malam dan hari ini, dan selanjutnya akan menjadi benih yang tidak sia-sia, mulai bertumbuh kembali dan menjadi buah-buah yang banyak dan lebat, dan akan memuliakan nama Bapa yang di sorga. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semuanya berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, thank you Pastor Daniel.